Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memberikan kesan, pesan, dan harapan untuk film Tari Zaman Par. Langsung saja kita cek videonya, check it out. Kesan saya setelah menonton film ini, saya semakin bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Karena di luar sana mungkin saja ada anak yang dilahirkan dengan berbagai keterbatasan. Dan Tuhan dengan baiknya telah memberikan saya nikmat yang tidak ternilai harganya. Dan saya sangat amat mengapresiasi sosok Ishan dalam film Tari Zaman Par ini. Dia merupakan seorang anak yang mengidap disleksia, yaitu suatu kelainan otak yang mengakibatkan lamban dalam merespon dan menangkap pelajaran di sekolah. Ia tidak seperti kebanyakan anak lain di sekolahnya. Akan tetapi, di akhir film, Ishan berhasil membuktikan bahwa seorang anak yang kurang sempurna mempunyai suatu bakat yang luar biasa. Dan ia juga berhasil membuktikan bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kita membuat kekurangan itu menjadi kelebihan kita. Kesan saya selalu menonton film Tari Zaman Par, yaitu filmnya sangat berkesan, sangat bagus, sangat keren. Karena di film ini sangat-sangat bisa menginspirasi banyak orang yang menontonnya, karena dalam film ini bercerita tentang sebuah anak yang memiliki keterbatasan, tetapi dia mampu membuktikan bahwa dia juga bisa seperti anak yang lainnya. Film ini menceritakan tentang lika-liku perjalanan anak yang mengalami disleksia dengan segala macam masalah yang dialaminya. Di film ini juga memperlihatkan seorang guru yang berusaha memahami dan mengenali seorang siswa yang mengalami kesulitan dengan membaca, menulis, menghitung. Akhirnya pun guru ini berhasil membuat anak yang mengalami disleksia ini menemukan cara belajarnya yang baik dan tepat. Kesan dari saya selama menonton film adalah jujur filmnya menarik banget, terus benar-benar menginspirasi. Saya nonton 2 kali karena merasa banyak yang bisa kita ambil pelajarannya dari film tersebut. Kesan saya setelah menonton film ini, menurut saya ini sangat menginspirasi. Ini benar-benar menggambarkan bagaimana realita dunia pendidikan yang sekarang. Selalu terpaku terhadap nilai-nilai akademik yang tinggi sebagai tolak ukur kepintaran. Yang dimana terkadang kita selalu salah menafsirkan pandangan kita terhadap seseorang. Padahal kita tidak tahu bahwa mutiara yang indah pun terbentuk dari butiran-butiran debu yang masuk ke dalam cangkang tiram. Melalui proses yang teramat panjang untuk bisa merubah butiran-butiran menjadi sebuah mutiara yang indah dan berkilauan. Kesan yang dapat saya sampaikan setelah menonton film ini adalah filmnya sangat menginspirasi dan mengandung arti dan makna yang penting, terutama dalam pendidikan. Di dalam film ini mengajarkan saya bahwa setiap orang yang ada di dunia ini tidak bodoh, tapi setiap orang memiliki keahlian bakat di bidangnya masing-masing. Pesan yang bisa saya petik dari film tersebut adalah meskipun kita memiliki banyak kekurangan, tetapi tidak bisa menghentikan kita untuk mencari jati diri, karena setiap manusia pasti sudah diberikan kemampuannya seperti hidden treasure dalam diri kita yang pastinya jika digali kita akan menemukannya. Tidak menjadikan kekurangan kita itu sebagai penghalang untuk menemukan hidden treasure dalam diri kita itu. Pesan yang dapat saya sampaikan setelah menonton film Tari Zaman Par adalah setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda di bidangnya masing-masing.
Jangan pernah memaksakan anak untuk mencapai keinginan orang tua di luar kemampuan bakat yang dia miliki. Tapi orang tua harus bisa mengetahui kondisi perkembangan anaknya, agar orang tua dapat memahami kekurangan dan kelebihan dari anaknya. Dan kita harus memberikan perhatian khusus kepada anak yang mengalami gangguan disleksia atau berkebutuhan khusus lainnya. Pesan saya, Albert Einstein pernah berkata, semua orang jenius. Tapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa ia bodoh. Dapat kita simpulkan bahwa setiap orang mempunyai bakat dan keterampilannya masing-masing. Kita hanya perlu belajar memahami bagaimana semestinya dunia mereka berjalan. Terutama kita, sebagai guru dan juga orang tua. Ini adalah sebuah tamparan keras bagi kita agar berhati-hati dalam mendidik anak. Umpatan dan tamparan memang berlalu begitu saja. Tapi bekas lukanya, bagaikan kayu yang digendam dengan paku, ia tetap akan berbekas meski telah engkau cabut setelahnya. Pesan saya dalam yang bisa kita ambil dalam film ini yaitu bahwa orang tua, guru itu harus selalu mengamati perkembangan dari anak-anaknya. Setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan paksakan anak tersebut untuk melakukan hal yang mungkin dia tidak bisa. Jadi dukunglah mereka dengan kelebihan mereka. Pesannya yaitu jangan menyamaratakan seorang anak, karena setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya dengan cara mereka sendiri, dan orang tua harus mengetahui kondisi perkembangan anaknya serta biarkan mereka menjadi dirinya sendiri, karena jika dipaksakan akan membuat anak merasa tertekan. Pesan saya dalam film Tari Zaman Par adalah saya ingin memberikan pesan kepada orang tua dan guru. Untuk orang tua, bagaimanapun kondisi anak, sebagai orang tua harus tetap menerima bagaimanapun kondisi sang anak, baik kekurangannya maupun kelebihannya, karena anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga, disayangi, dan dimengerti. Nah, untuk guru itu adalah seorang pendidik yang mengajarkan suatu ilmu. Guru mempunyai tugas untuk membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mendidik, mengajar, dan mengevaluasi peserta didik. Seorang guru harus mengetahui dan memahami karakteristik siswanya. Nah, seorang guru juga harus paham bahwa setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan setiap anak itu unik. Sehingga seorang anak tidak dapat disamakan dengan anak yang lainnya. Harapan saya untuk kedepannya, kepada guru dan juga orang tua, terutama di Indonesia, saya selalu berharap bahwa kita bisa lebih terbuka dalam berpola pikir sebagai pendidik. Karena tidak selamanya kertas menentukan kesuksesan setiap anak dalam realita kehidupan. Memang betul, nilai tinggi dalam ijazah bisa menjadi sebuah jaminan dalam syarat pekerjaan. Tapi, bukan berarti mereka yang tidak memenuhi standar akademis tidak mempunyai akses jalan menuju kesuksesan. Mereka punya alur mereka masing-masing. Mereka punya bakat dan keterampilan mereka masing-masing. Kita sebagai pendidik hanya perlu lebih peka dan juga terbuka terhadap mereka. Dunia ini luas, banyak jalan menuju Roma. Kita tidak bisa menyamaratakan untuk menghasilkan angka 7. Harus dari angka 5 ditambah 2. Harapan saya terhadap film ini yaitu semoga banyak yang menyaksikan film ini, karena film ini syarat akan makna dan terkandung di dalamnya. Dan semoga dengan adanya film ini akan menambahkan orang-orang yang peduli dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus.
Harapan saya setelah menonton film ini adalah saya berharap banyak guru, orang tua, dan siswa yang menonton film ini. Karena dalam film ini banyak sekali ilmu dan pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Harapan saya, semoga diri saya dan teman-teman yang sudah menonton film ini semakin termotivasi lagi untuk tetap melanjutkan hidup bagaimanapun keadaannya, dan carilah orang yang sekiranya bisa membantu kita dalam menemukan hal yang ada dalam diri kita dan minta bantuannya. Jangan sampai menyerah begitu saja. Terima kasih. Dan harapan saya, semoga film ini banyak diketahui oleh banyak orang, terutama orang tua, guru-guru, dan seusia kita. Karena di sini banyak sekali hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana cara mendidik anak, caranya menjadi seorang guru yang melihat perkembangan anak, dan kita sebagai anak yang mempunyai kelebihan dan kekurangan tidak membatasi kita untuk mencapai kesuksesan kita. Terima kasih. Harapan saya untuk film ini adalah semoga tidak ada lagi guru dan orang tua yang memaksakan kehendak mereka kepada anaknya, dan khususnya kepada orang tua agar bisa menerima setiap kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki anaknya. Dan untuk masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitarnya bisa lebih menghargai anak disleksia atau berkebutuhan khusus, bukannya malah ikut menjauh. Mereka juga seorang anak yang berhak menerima cinta dan kasih sayang terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Thank you.